saya mulai ya. Selamat pagi, ini saya panggil teman-teman ya. Teman-teman, di sini saya pribadi perkenalkan, saya Rianto. Di sini saya mengajar DKV atau multimedia di SMA. Ini salah satu program guru penggerak dari pemerintah dengan slogan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan yang saya lakukan sekarang ini sedang mencoba menggerakkan teman-teman di sini. Nah, di program guru penggerak ini apa sih yang dipelajari? Di program guru penggerak ini yang dipelajari adalah bagaimana kita menilai murid. Selama ini mungkin dari Mister dan Miss yang Miss tahu, kita kalau bisa jadi guru nih, melihat murid itu sebagai apa sih? Sebagai sosok yang seperti apa Mister dan Miss? Sosok yang harus diberikan pelajaran. Yang harus diturunkan dibimbing. Oke, bagus. Dari Miss ada? Dibimbing ya, dari Mister? Diarahkan. Itu yang tepat. Jadi ini benar banget apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kita perspektif kita pada murid jangan pernah kita punya berpikir bahwa kita lebih baik, kita lebih oke dibandingkan dengan mereka. Itu persepsi yang harus kita evaluasi. Kenapa? Karena di CGP ini kita belajar tentang hal itu. Bagaimana kita menilai murid dan kita menilai diri kita sendiri seperti apa sih? Saya mulai Mister ya. Nah, di sini saya lebih ke arah yuk kita sama-sama merubah konsep pola pikir kita. Mungkin ada yang keliru, kita luruskan bareng-bareng. Di sini pun juga mungkin kita boleh sharing juga ya pengalaman Mister dan Miss di sini selama PPL di sekolah kita seperti apa sih gitu ya. Nah, guru. Jadi di program guru penggerak ini ada istilah baru dalam guru. Guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran ini bukan hanya kepala sekolah, teman-teman. Kita ketika menjadi wali kelas atau kita ketika mengajar, kita lah pemimpinnya. Tetapi pemimpin di sini bukan dalam arti kita yang mengatur mereka. Nah, di slide selanjutnya nanti kita bahas. Nah, ini mungkin slogan yang sering ya teman-teman lihat ya, betul ya. Guru itu sebagai contoh, guru itu sebagai motivator, dan guru itu sebagai pendorong. Nah, di CGP ini atau di program guru penggerak ini, slogan ini yang menjadi dasar kami. Nah, beliau inilah yang merubah mindset di program guru penggerak ini yang tadinya mindset A bisa berubah menjadi B. Kita bahas ya. Nah, tadi saya sudah menanyakan tentang guru itu seperti apa. Nah, saya boleh memberikan soal ke Bapak dan Ibu di sini. Nah, menurut teman-teman, ada 3 jenis kertas yang saya sediakan di sini. Saya anggap ilustrasi sebagai murid. Nah, menurut teman-teman, murid di sudut pandang dan di sudut teman-teman di sini yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Nah, murid saya umpamakan sebagai kertas, teman-teman di sini ada yang kosong, ada yang sudah terisi, ada yang sama-sama tulisannya. Nah, menurut teman-teman, murid dari sudut pandang teman-teman itu yang nomor berapa? Contoh kertas ini sebagai murid kan? 1 sama 3. Oke, kalau boleh pilih 1 saja. Mister, pilih yang mana kira-kira? 3. Oke, kalau boleh tahu kenapa alasannya? Murid itu tidak kosong-kosong banget, tapi tidak yang sudah tahu. Karena kalau dia sudah tahu, dia nggak perlu belajar. Gimana? Oke, dari Mister, perwakilan dan laki-laki ya? Kalau dari saya sendiri, memang seperti yang disampaikan oleh Dian, jadi murid itu bukan pribadi yang benar-benar kosong, tapi dia perlu arahan yang lebih lanjut untuk bagaimana memahami segala sesuatu yang lebih kayak ini kan ada aku suka otomotif ya, tapi sudah ada juga aku mencuri bagaimana seorang guru memberikan pemahaman lebih mengajarkan membimbing. Wah, bapak dan ini pengalaman banget nih. Mister, keadaannya di kampus belajar ini? Sudah belum pernah ya? Tapi keren. Jawaban kalian tuh hebat banget. Kenapa seperti ini? Nah, jadi dari 3 contoh ilustrasi yang saya paparkan di slide ini, sebetulnya ada teoritis yang mengajarkan tentang hal itu. Saya akan mulai dari kertas yang pertama yang Mister. Teori rasa. Anak lahir di dunia itu diumpamakan seperti selai kertas yang belum tertulis, sehingga kaum pendidik itu boleh mengisi kertas yang kosong itu untuk mengundangnya. Jadi ada beberapa mungkin pengajar atau guru yang mencoba untuk kamu tuh harus seperti ini ya, pokoknya ini semuanya kayak gini loh, nggak boleh, pokoknya itu salah. Nah, ini teori rasa.
seperti saya menggunakan ilustrasi kertas yang pertama tadi. Lalu ada teori yang kedua, aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya. Nah, ya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak tersebut. Jadi tidak bahwa anaknya A ya A. Nah ini teori yang kedua. Nah teori yang diambil oleh bangsa kita dulu ketika Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan yang pertama adalah teori ini, konvergensi teori. Teori mengajarkan bahwa anak dilahirkan itu merupakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu suram. Nah kenapa? Benar, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mister tadi. Kita sebagai guru tidak bisa merubah anak 100%. Yang kita bisa rubah adalah mindset kita pribadi ke anak. Maksudnya apa? Yang kita bisa tonjolkan adalah hal-hal yang baik dalam anak itu kita gali. Oleh karena itu saya ilustrasikan kertas yang ini. Jadi yang baik-baik kita tonjolkan, kita angkat yuk, kita motivasi anak untuk bisa mengenal dirinya sendiri. Sementara aku pencuri, ini kan hal-hal buruk yang harus kita tekan. Jangan sampai muncul. Nah inilah persepsi kita sebagai seorang guru. Nah sejauh ini kira-kira ada yang mau direspon tidak? Ini teori yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara. Dan di guru penggerak ini kita konsen seperti tahap ini. Jadi kita tidak boleh memaksa anak itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan saja. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau respon? Kalau tidak saya lanjut. Lanjut ya. Oke, ini sekilas info saja. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan di sini ada kata mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan seperti apa? Mr. Gadis, tadi saya sempat ilustrasikan bahwa jika anak tersebut sebagai pencuri, apakah nanti anak itu pasti akan menjadi pencuri yang profesional ya? Kalau kita tidak tekan dari kecil, pasti mereka akan jadi. Nah, ketika dia menjadi seorang pencuri, apakah dia akan selamat nanti? Belum tentu ya. Yang kemungkinan besar sih akan masuk penjara dan segala macam. Oleh karena itu, dari Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencapai keselamatan. Kita gali potensi anak agar kedepannya anak tersebut masa depannya cerah. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya tadi mindset kita pemurid adalah seperti itu. Lalu ada hal yang mendasar Bapak dan Ibu. Motivasi Bapak dan Ibu menjadi seorang guru itu apa? Pasti ada kan ya? Namun motivasi itu apakah datangnya dari dalam atau dari luar? Dua-duanya. Oke. Baik. Nah, di sini sumber-sumber motivasi yang kita kenal itu ada internal. Pasti kemauan kita ya, saya menjadi guru karena saya pengen mengabdi gitu loh. Ada yang seperti itu. Ada juga yang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah ya mungkin dukungan dari keluarga dan segala macam ya. Namun kalau misalkan kita tarik ke murid belajar atau murid semangat belajar itu pasti ada dari faktor internal juga kan ya. Ada faktor eksternal juga. Namun di guru penggerak ini ada teori baru yang mungkin Mister sudah tahu lah. Ada motivasi yang merupakan kombinasi dari keduanya. Apa motivasi itu? Motivasi yang ini adalah nilai kebaikan atau nilai keyakinan. Nanti saya bahas kok bisa ya nilai kebaikan, nilai keyakinan menjadi bagian dari motivasi. Oke, teman-teman di sini kita fokusnya adalah ke murid, bukan kita sebagai guru. Murid belajar dari internal motivasi adalah bagus banget. Tapi kadang kita sebagai guru kan harus memberikan dukungan ya secara eksternal. Yang bagusnya adalah motivasi eksternal itu bisa berubah menjadi internal. Nah, namun hal itu kan agak sulit jika tidak ada jembatan. Nah, jembatan itu adalah nilai kebaikan atau nilai keyakinan. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Mister, kalau boleh tahu namanya siapa? Andy. Oke. Mister Andy, anggaplah Mister Andy sebagai murid ya di sini ya. Oke, saya panggil nama saja. Andy, apa yang menjadi atau hal-hal apa sih yang ada dalam diri kamu? Hal positif apa yang ada dalam diri kamu? Contoh saja satu. Nilai positif, Semangat untuk mau disiplin waktu. Oke, bagus. Semangat dan disiplin. Oke, Mister, tadi Andy bilang semangat dan disiplin. Nah, semangat dan disiplin
menurut Mr. dan Miss, apakah faktor internal atau faktor eksternal? Faktor internal. Bisa nggak kalau saya pribadi sebagai gurunya memberikan motivasi ke anak ini? Bisa. Jadi eksternal. Apakah motivasi yang saya berikan ke anak ini langsung diterima oleh anak ini? Belum tentu. Nah, jika Andy tadi memiliki nilai-nilai positif dalam diri dia, yaitu adalah kebaikan, yang pertama adalah semangat, yang kedua adalah disiplin waktu. Nah, kalau misalkan kita bisa fokus kedua hal ini ke Andy melalui pendekatan dan segala macam, ketika saya menjadi teman Andy, bolos besok, kira-kira mau nggak dia untuk bolos? Kalau dia sudah punya tertanam banget gitu. Enggak sih. Tidak ya. Nah, di grup penggerak ini kita konsen ke sana. Nah, jadi kita lebih karena menggali setiap anak tuh potensi positifnya itu apa, dan kita harus datang gitu. Dan jadi ketika anak ini melakukan kesalahan, kita bisa ambil poin dari nilai kebaikan itu. Contoh, disiplin. Seandainya anak ini telat, bagaimana solusinya? Karena kan dia sudah memiliki nilai disiplin yang kebaikan ya. Mandiri mungkin juga termasuk, baik hati juga nilai kebaikan. Bagaimana kita menggali itu untuk kita upgrade, kita tingkatkan agar bisa menjadi motivasi internal. Nah, di sini ada teori lagi Miss dan Mister, namanya ini. Saya skip yang ini ya. Saya skip juga yang ini. Nah, ini langkah-langkahnya, tapi saya skip dulu. Ini pun juga saya skip dulu. Nah, ada metodenya, namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini pengkajian lebih lanjut dari motivasi-motivasi yang tadi. Nah, ini ya, saya balik ke belakang. Nah, mungkin Mister Davis bertanya, Pak, bagaimana caranya kita menumbuh kembangkan nilai-nilai kebaikan itu? Caranya gimana? Apakah kita langsung diberikan persembahan ke anak-anak? Yuk tulis yuk nilai kebaikan kalian, boleh nggak? Boleh, tapi ada langkah-langkahnya agar terarah. Sampai seperti ini. Langkah pertama untuk menggali nilai kebaikan anak adalah berikan kesempatan murid untuk menulis nilai kebaikan yang ada pada dirinya sendiri di selembar kertas yang tadi disampaikan. Itu langkahnya. Yang kedua, susunlah nilai kebaikan yang ada menjadi satu keyakinan yang bisa ke dalam bentuk ini kan poster ya, penyajian. Sebetulnya gini, kalau misalkan kita sebagai guru nih, murid kita ada 20, mungkin kita mendatanya gampang ya. Lalu bagaimana kalau misalnya muridnya ada 45? Contoh di negeri, apakah kita akan hafal? Kan tidak. Jadi di guru penggerak ini kita diajarkan caranya seperti apa? Seperti ini. Pertama, berikan kesempatan murid untuk menulis nilai kebaikan yang ada pada diri sendiri di lembar kertas. Kita sampai sini saja dulu. Setelah itu tugas kita sebagai guru mendata. Kita ambil datanya semua. Setelah kita pegang, biarkan anak-anak, yuk kita sepakati dong satu aja nilai kebaikan kelas kita yang kita gunakan sebagai trigger, sebagai power untuk kelas kita, sehingga tumbuh menjadi budaya positif di kelas kita dulu. Nah, contohnya tadi Mister ini bilang saya mandiri. Miss apa Miss? Jujur. Miss apa? Konsisten. Mandiri, jujur, konsisten. Dari ketiga hal ini bisa nggak kita sepakati satu nilai kebaikan di kelas kita apa? Yang tidak boleh sama bisa dan Miss. Mandiri, jujur, konsisten. Ada nggak dari tiga motivasi ini, dari iman dan kebaikan yang kita disepakati menjadi satu tunggal yang itu menjadi trigger? Contoh ketika bilang, ketika saya bilang konsisten, berarti dalam konsisten itu sudah ada mandiri, ini dan ini, dan konsisten. Nah, nilai konsisten itulah yang menjadi nilai kebaikan di kelas kita. Nah, jadi misalkan kelas 10 IPA 1, nilai kebaikannya apa? Konsisten. Konsisten siapa? Sebutin tuh satu nanti setiap awal wali kelas kita sebutkan. Kamu siapa kemarin apa? Mandiri. Kamu siapa? Kelas kita apa? Konsisten, kompak. Nah, itu nilai-nilai kebaikan itu yang harus ditingkatkan Miss di guru penggerak ini. Jadi kalau misalkan kita mengandalkan contoh saya pribadi, misalnya ini contoh misalkan pemalas, contoh maaf ya. Saya kasih penasehat terus terima nggak dia? Belum tentu, pasti dia nolak. Nah, kalau misalkan kita menanamkan nilai kebaikan, satu anak aja kita kampung, bukan jadi satu kita kampung, apa nih? Oh, konsisten. Nah, konsisten itu kan menjadi trigger kelas kita. Nah, setelah menyampaikan apa nilai kebaikan kelas kita? Konsisten. Oke, kamu apa kebaikannya? Apa kebaikannya? Ketika itu diulang-ulang setiap hari. Contoh,
Contoh kamu konsisten deh, misalkan telat, lalu aja. Nanti malu sendiri, secara tidak langsung alam bawah sadarnya gitu loh. Karena kita ulang-ulang setiap hari, setiap hari. Nah itu kompetensi di guru penggerak. Oke, ada yang mau yang belum ya? Ya, jadi motivasi ini Miss dan Mister, kita membangkitkan motivasi internal itu nggak mudah. Apalagi jika faktor keluarga, biasanya itu sangat sulit banget. Terus pun juga anak zaman sekarang ini ada beberapa orang tua yang bilang banyak sekolah itu nggak penting. Kita di sini ada di seperti itu. Karena memang orang tua itu sudah punya apa ya? Kalau namanya pasti warisan ya, gitu loh. Jadi mereka tuh berpikir seperti itu. Nah, untuk memunculkan motivasi ini itu nggak gampang. Kalau kita ngoceh-ngoceh terus pun juga memberikan masukan belum tentu diterima. Nah, oleh karena itu jalan pintasnya atau jalan alternatifnya adalah kita tumbuhkan dulu nilai kebaikan dia apa. Setelah dia terus kita ulang-ulang setiap pagi wali kelas kewalian, nanti lambat laun menjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan itu menjadi budaya nanti di kelas kita. Pak, apakah harus dilakukan oleh satu kelas? Tidak. Minimal kelas yang kita pegang dulu. Kalau kelas yang kita pegang nggak bisa, minimal di jam pelajaran kita. Seperti itu, teman-teman. Di kompetensi keduluan, ada yang mau tanyakan? Tidak, oke. Nah, lalu bagaimana Pak caranya? Contoh, kita sudah membuat nilai kebaikan di kelas kita. Kita ulang-ulang setiap hari. Loh, kok masih ada saja yang terlambat walaupun kita sudah konsisten ya tadi ya nilai kebaikannya. Nah, di sini ada metodenya untuk menangani hal itu. Tadi saya sampaikan di sini ada namanya metode segitiga restitusi. Tapi Mister dan Miss, sadarkah kita bahwa anak-anak yang datang terlambat ke sekolah atau mungkin anak-anak yang berbuat ulah di kelas dan segala macam, percaya nggak? Semua itu hanya mencakup 5 poin ini saja. Yang terakhir saya buat kurang, kenapa? Karena ini bagian dari kebutuhan hidup manusia yaitu makan, minum. Dari saya pribadi ini tidak perlu kita bahas. Tapi saya lebih konsen ke kesenangan, cinta kasih, penguasaan dan kebebasan. Sebetulnya kalau misalkan kita lebih mengenal anak pada umumnya atau khususnya, di sini anak-anak itu berbuat nakal, berbuat ulah di kelas, tak lain dan tidak mungkin di luar hal-hal ini. Contoh misalkan pernah nggak bapak dari ibu di sini pernah lihat anak yang caper-caper gitu? Pernah nggak sih? Apa yang kurang dari mereka? Cinta dan kasih sayang kan? Terus pernah nggak bapak dan ibu pernah lihat guru lagi ngajar nih, tiba-tiba tuh anak tiduran atau mungkin nggak semangat belajar? Faktor apa bapak dan ibu? Bagus, kesenangan karena mungkin di apa yang disampaikan oleh gurunya nggak usah kesenangan. Nah terus ada nggak misalkan misalkan belajar bahasa agama budaya. Oke, contoh di kelas besar ada yang non Buddhis. Terus dia sibuk sendiri nulis-nulis gitu di kertasnya. Kira-kira faktor apa nih yang kita biasa mungkin ya? Ya penguasaan. Jadi anak itu emang nggak bisa gitu loh, nggak menguasai itu. Jadi mau tidak mau dia mengalihkan ke hal yang lain yang dia suka. Nah, terus di sini misalkan anak-anak semuanya ke kelas jenuh banget. Kita ngajar tuh juga kayak krik gitu, kayak jangkrik ya. Anak ini butuh sesuatu yang beda. Nah, kira-kira kebutuhan apa, teman-teman? Kesenangan. Kalau misalkan kita nih, oleh karena itu ketika kita belajar di guru penggerak ini diajarkan. Kalau anak kita bosan, misalkan dengan metode kita harus ganti-ganti metode belajar. Contoh di kelas, kita di lab, mungkin di lapangan, atau mungkin di wihara kalau misalkan agama. Gitu ya teman-teman ya. Jadi anak itu melakukan kesalahan atau pelanggaran tidak lain karena ini di kelas itu. Nah biasanya yang terjadi di sini pengalaman saya pribadi, yang paling banyak itu cita kasih saya kurang. Lagi-lagi di faktor keluarga, berapa mereka. Biasanya anak laki-laki itu lebih cepat-cepat ke, kalau tidak ada ayah di rumah ya, biasa ke guru-guru cowok. Tapi kalau misalkan di rumahnya ibunya tidak ada, biasa ke ibu cewek. Dia butuh cinta kasih itu. Biasa kalau misalkan kami nih contoh, beberapa tahun di rumahnya orang tuanya nggak ada yang cewek, ada yang cowok. Biasanya kalau yang wanita itu saya, kalau laki-laki itu agak susah masuk besar. Mereka nolak. Tapi kalau misalkan dengan yang wanita, dia lebih dapat gitu. Namun sebaliknya, jika yang di rumah itu ibu
mereka tidak ada masuk ayah, ini sama apa? Itu yang saya alami di sini. Dan banyak banget adik-adik kita mungkin saya bilang seperti itu yang seperti ini broken home. Karena saya amati jika ada kendala di rumah, entah itu broken home ataupun kendala-kendala di rumah, pasti lagi di sekolah. Dan itu sudah terlihat banget gitu. Karena mungkin sudah terbiasa ya melihat proses seperti itu. Jadi kalau ketika ada anak yang sorry tanda kutip berbuat sesuatu yang yang kurang pas, ini pasti akan keluarga gitu sih. Atau kadang anak di sini ada yang di rumah itu nggak ada sama sekali orang tuanya, dia tinggal mandiri di sini. Biasanya itu anak-anak ini ngajarin kesenangan ke semua orang. Gitu ya, teman-teman, mungkin ada yang pas nggak di sini atau mungkin kayak kurang satu deh, atau gimana? Kebebasan. Nah, kebebasan di sini ada yang bisa memberikan contoh nggak seperti apa nih kasusnya? Suka dikekang. Oke, bisa pernah nggak mengalami atau mungkin ketika lu SMA atau SMP ya? Pernah ya? Pernah nggak sih contoh gini? Guru ngajar nih, kamu harus gunakan cara A, nggak boleh cara B. Iya. Pernah nggak? Matematika ya. Nah, ini antara kebebasan anak itu kita secara tidak langsung ya. Kebebasan ini yang hilang. Jadi sebetulnya ini tergantung level sih. Kalau misalnya anak SD memang agak berat ya. Dan kalau misalnya level SMP dan SMA, SMK itu sudah dewasa, kita arahkan ke arah kebebasan mungkin bisa. Anak SD kita bebasin, apa yang terjadi? Masih gaduh gitu ya. Ya, jadi untuk di anak-anak ini faktor ini saja sih yang mempengaruhi. Oleh karena itu tadi saya bilang nilai kebaikan itu kita harus cari terlebih dahulu. Apa setiap anak itu? Mandiri, oke baik. Benar nggak anak ini mandiri? Karena anak itu membawa dirinya sendiri. Mandiri ya, tapi ternyata dia kurang kasih sayang. Nah oleh karena itu biar dia bisa mandiri tunggal benar-benar, kita harus manggil dia. Oleh karena itu di sini kita membutuhkan teman yang lain. Apa itu guru BK? Gitu teman-teman. Jadi antara kebutuhan dasar manusia ini kita kaitkan dengan nilai-nilai kebaikan tadi, gitu ya. Nah, lalu bisa bagaimana caranya agar contoh nih anak tersebut sudah ada nilai kebaikannya, kita sudah paham sebagai guru akan kebutuhan dasar anak tersebut, tetapi masih juga bandel, ada juga yang masalah, akhirnya dipanggillah orang tuanya. Nah, Mr. Danis pernah dengar nggak istilah kata restitusi? Belum. Kalau ini pernah dengar nggak? Hukuman dan konsekuensi. Kalau misalkan saya boleh bertanya, apakah sama atau beda kedua hal ini? Beda. Kalau beda di mana, Miss? Bentuknya. Contoh, Miss maaf yang gue masuk dulu ya. Apa Miss contohnya? Misalnya ya, kalau konsekuensi kamu melakukan ini, kamu bertahu konsekuensinya bakalan begini. Sedangkan kalau hukuman itu kalau berbuat ini yang dikasih hukuman itu kayak misalnya hukuman penjara kayak gitu. Kayaknya udah lebih konten gitu. Sedangkan konsekuensi itu masih bisa dihindari. Hebat banget. Thank you Miss jawabannya. Oke, baik. Nah kita kaitkan dengan dunia pendidikan teman-teman. Jadi di sini kadang kita mungkin saya yakin teman-teman sini sudah paham lah tadi sudah disampaikan analisnya hukuman dan konsekuensi. Nah di sekolah biasanya kan kita ada aturan ya. Dan aturan itu biasanya sudah tertulis kepada ibu ya. Di situ misalkan tidak menggunakan sepatu hitam, poinnya 2. Jadi ketika anak melanggar, kamu sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi itu tergolong dalam kategori konsekuensi. Artinya hukuman itu disosialisasikan dulu bentuknya ke anak-anak. Oh ini loh, kalau kamu telat bagaimana seperti ini, kalau misalkan kamu tidak ini seperti ini dan sebagainya. Itu bagian dari konsekuensi. Artinya ada kesepakatan dulu. Nah, terus kalau misalkan hukuman biasanya spontan. Contoh, pelajaran saya, dia berisik, keluar kamu dari kelas saya. Itu hukuman. Tidak direncanakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira kita sebagai guru cocok atau yang bagusnya kan? Konsekuensi kenapa? Nah, di kelas kita mengajar nanti harus ada kesepakatan kelas dulu. Contoh pelajaran agama, apa yang dilarang di sana? Contoh misalkan bom itu misalkan tidak diizinkan. Lalu kita buat aturan sama-sama dengan anak. Jadi ketika anak tersebut melanggar aturan kita nggak punya beban gitu loh. Kasihan banget tadi hukum anaknya, dia sudah punya konsekuensinya sendiri, sudah mengerti.
Kalau misalkan bawa handphone di jam pelajaran disita, ya anak udah tahu, jadi anak tidak boleh komplain seperti itu. Nah, namun dari kedua hal ini sebenarnya ada satu lagi di antara penengah lagi antara hukuman dan konsekuensi. Apa itu tadi yang namanya segitiga restitusi. Nah, kalau Miss dan Mister, contoh konsekuensi nih. Contoh misalkan kita buat kesepakatan, terus saya melanggar. Kira-kira dari Mister sendiri sebagai guru, saya keluar di pelajaran Mister dan Miss karena saya melakukan pelanggaran yang sudah diketahui di kelas. Kira-kira Miss tega nggak melihat saya keluarin? Walaupun itu sudah kesepakatan di kelas, tega nggak? Bahwa anak itu baik banget, tidak pernah melakukan pelanggaran, tapi dia lupa kesepakatan kelasnya. Harus dikeluarin tetap ya. Lagi ada konsekuensi, jadi ada rasa tega nggak? Oke. Tidak ya, ada yang tega, ada yang tidak. Oke, Miss kalau boleh tahu dan Mister, kalau misalkan ini contoh saya murid kalian, saya murid yang sangat baik. Terus ketika jam pelajaran Mister saya telat. Konsekuensinya saya sudah di luar 2 jam pelajaran. Nah, cara penyampaiannya agar saya pribadi tidak fokus banget ya, walaupun saya tahu saya yang salah gitu. Cara penyampaiannya atau mungkin hal apa yang Miss dan Mister harus gali dalam diri saya agar saya pribadi pun juga menerima itu adalah kesepakatan. Saya nggak boleh marah. Apa Miss? Cara bicaranya boleh bicara Bapak Miss. Bapak saya telat, cepet saya telat. Oke, terus. Terus ya terima alasannya. Kita susah di maksudnya konsekuensinya. Terus saya sudah saya dilaksanakan bisa juga. Saya buat nih. Miss boleh nggak kasih pendapat? Oke, Mister. Ditanya dulu alasan dia telat. Oke, terus saya contoh misalkan kenapa kamu telat gitu ya? Iya. Nah, terus Miss. Setelah ditanya itu kalau mereka udah menyampaikan alasannya apa, ya kita ulang lagi karena meskipun alasannya itu tapi kan namanya telat dan telat. Iya. Jadi silakan itu konsekuensi. Jadi Tunggu di luar ya. bisa gitu. Oke, baik dari Mister gimana Mister caranya? Contoh saya anak yang baik telat Mister. Kalau dari saya sendiri benar seperti yang disampaikan teman-teman yang lain. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu menanyakan alasan telat itu karena apa. Kemudian yang kedua menekankan konsistensi. Jadi kan dari awal kita sudah buat kesepakatan untuk bahwa jika ada yang telat itu ada konsekuensinya. Ingatkan kembali tanpa yang benar yang seperti yang disampaikan ini, yang walaupun anaknya baik tidak pernah berbuat kesalahan, tapi karena ada telat itu dan ada konsekuensinya seperti itu. Ya, pokoknya intinya kamu udah sepakat kan? Tapi kalau misalnya situasi di kondisinya mobilnya kayak merah dan mobilnya juga tidak pernah melakukan kesalahan, itu kalau menurut saya Itu ya, terus kita buat gitu loh. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Kita kan guru itu udahlah nggak apa-apa, saya sih masuk. Walaupun udah buat kesepakatan, ada nggak guru seperti itu? Ada ya. Saya takutnya yang keempat itu sebagai kontrol. Kontrol di sini contohnya gini, kata-katanya. Kamu tahu sekarang jam berapa? Jam 7 Pak. Kalau jam 7 biasanya ngapain? Baca, kenapa kamu telat? Ya Pak, jadi kita kontrol dia dengan pertanyaan, dia jawab, itu kontrol. Nah yang kelima ini adalah manajer. Jadi guru sebagai manajer. Nah, di manajer inilah kita sebagai segitiga restitusi. Jadi untuk memberikan pertanyaan, menggali, mencari tahu kenapa kamu telat, itu melalui metode yang kelima ini. Namun metode yang kelima ini nggak mudah karena hal ini belum tentu bisa kita aplikatifkan. Kadang kita nih, saya pribadi ajar SMK, saya nggak bisa langsung nyuruh, kamu gini. Saya pasti di posisi yang ketiga sebagai teman. Kamu kenapa telat? Karena mereka tuh kadang butuh sosok yang mau merangkul mereka. Tapi saya sadis gitu loh. Saya ganti nanti baru saya hukum gitu. Itu yang saya sering lakukan. Tapi ternyata ada metode lain yang kelima yang jauh lebih efektif walaupun tidak bisa diaplikasikan ke semua jenjang. Nah, kita bahas ya. Nah, ada yang namanya restitusi. Ini pertengahan-tengahan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya apa? Contoh, misalkan ada sekolah di sini, keluar kamu, karena kamu telat.
Nah kira-kira anak itu malu nggak dengan teman-teman yang lain? Pasti malu kan ya? Jadi keluarin, kalau gurunya galak, pasti dia malu juga. Nah, ketika saya suruh masuk lagi ke dalam kelas ini, belum tentu dia moodnya oke, benar nggak sih teman-teman? Pasti dia kesel dan segala macam. Nah ini yang disebut dengan tadi restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, artinya lebih baik lagi masuk ke sini. Nah caranya gimana? Yang pertama, satu, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang telat, sebenarnya ini relatif sih, tergantung sikon. Kita nggak mungkin juga mengaplikasikan ini secara idealis, mengingat kondisi di lapangan. Karena kita harus membentak beberapa media pun juga harus kita lakukan ya. Nah tujuannya dari begini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah di sini, di segitiga restitusi ini, hal yang pertama kita lakukan adalah bilang kepada mereka, oke, nggak apa, wajar jika kamu melakukan kesalahan, nggak masalah. Jadi kita benarkan dulu tindakan mereka, ya walaupun itu salah. Wajar manusia melakukan kesalahan, itu step yang pertama. Jadi membenarkan dulu, oke, nggak apa, kamu telat. Oke, wajar kamu salah. Oke, kamu berbicara kasar sekarang ini karena itu kamu kesal. Kita dulu, angkat dulu mereka. Setelah itu, baru validasi tindakan yang salah yang mana. Contoh, kamu telat kenapa? Biarkan dia cerita dulu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa terlambat? Cerita panjang dan lebar. Nah di sini kita harus jeli, benar nggak dia ceritanya? Salah, apa namanya? Kalau kita guru pelajaran, benar nggak dia telat sudah izin ke wali kelasnya? Kita validasi dulu bapak dan ibu. Tidak boleh langsung terima. Kalau memang benar dia terlambat karena faktor kesalahan pribadi, barulah kita masuk ke step yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi fungsinya keyakinan di awal dari kebaikan itu. Contoh anak itu telat, tapi dia punya faktor kebaikan adalah saya konsisten. Nah, kita tanyakan, kamu punya nilai kebaikan apa? Saya konsisten. Terus sekarang kamu konsisten nggak dalam waktu? Enggak Pak. Oke, lalu apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Jadi biarkan dia berpikir untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Ya baik Pak, besok saya tidak akan telat lagi. Saya akan pasang alarm untuk tidak bangun kesiangan. Yakin bisa? Bisa Pak, saya janji dalam diri saya sendiri. Besok mau diulangi nggak kira-kira? Jadi dia betul sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Nah ini segitiga restitusi. Pasti pertanyaan sederhana bagi saya pribadi itu juga, apakah ini bisa dipraktekkan secara idealis? Tidak sih Bapak dan Ibu. Namun metode ini bisa kita terapkan sesekali untuk menanggulangi masalah-masalah yang tadi. Kuncinya apa? Di nilai-nilai kebaikan tadi sih, yang menjadi nilai keyakinan, baik nilai keyakinan individunya ataupun nilai keyakinan kelas itu sendiri. Nah seperti itu sih dari saya pribadi tentang segitiga restitusi. Ada yang mau ditanyakan, ya dan direspon Mas dan jadi stepnya gitu. Jadi kita benarkan dulu, oke gak apa, kamu hari ini telat, wajar kok. Kalau kamu jauh gak apa. Tapi bisa tahu juga, terus kenapa kamu telat? Iya Pak, saya bangun kesiangan, yakin bangun kesiangan. Kita gali di sini. Lalu kita arahkan ke nilai kebaikan yang sudah mereka miliki. Nah, sebenarnya kesepakatan tadi di awal. Kelasnya apa keyakinannya, individualnya pun juga apa nih nilai kebaikan dari mereka, itu yang kita gali. Nah di guru penggerak ini faktor itulah yang kita gali. Oke, seperti itu dari saya pribadi. Ada yang respon? Ya, oke, kalau tidak saya next. Ini teoritisnya, mungkin slide nanti saya balik ke slide saja biar bisa baca-baca ya. Oke, dari saya cukup. Adakah yang ingin mau tanyakan seputar dunia pendidikan? Boleh. Oke, Edgar, kita kelas. Sekali lagi, Edgar, kita kelas. Semoga kami senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengikuti semua pembelajaran pada hari ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Kami. Singlet. Oke, jadi
setelah kami mengikuti kegiatan sharing materi dari Bapak Heri kemarin, jadi saya mengucapkan terima kasih karena dengan pembelajaran tersebut atau penyampaian materi tersebut dapat membukakan pandangan kami tentang guru itu harusnya memandang siswa itu seperti apa, lalu strategi untuk menghadapi murid yang mungkin melakukan pelanggaran itu seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, thank you, Miss.